Asal-usul Banyuwangi. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Banterang. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Suatu saat, Raja Banterang pergi berburu dengan beberapa pengawalnya. Tiba-tiba ia melihat seekor kijang melesat melewatinya di dalam hutan. Raja Banterang mengejar kijang tersebut, sehingga terpisah dari para pengawalnya. Di pinggir sebuah sungai, Raja berhenti. Ia sangat heran betapa cepatnya kijang itu berlari. Tiba-tiba seorang gadis cantik menghampirinya. "Siapakah kau? Apakah kau penunggu hutan ini?" tanya Raja Banterang. "Namaku Surati Paduka. Ayahku adalah raja dari kerajaan Klungkung. Aku berada di sini karena melarikan diri dari kejaran musuh. Ayahku telah gugur dalam peperangan mempertahankan kerajaan," kata gadis itu. Raja Banterang merasa iba. Ia pun memboyong gadis itu ke istana. Tidak lama kemudian mereka menikah. Suatu hari, ketika Raja Banterang sedang pergi berburu, seorang laki-laki berpakaian compang-camping mendatangi Surati. Laki-laki itu adalah kakak kandung Surati yang bernama Rupaksa. "Surati, tahukah kau bahwa suamimu adalah orang yang membunuh ayah kita? Kita harus bekerja sama untuk membalas dendam," kata Rupaksa. Surati menolak keinginan kakaknya. "Tidak, Kak. Aku berutang budi pada Raja Banterang. Ia telah menyelamatkanku. Aku tidak mau membantumu untuk membunuhnya." Rupaksa terus memaksa adiknya, tetapi Surati tetap tidak mau melakukannya. Laki-laki itu sangat marah kepada adiknya. Sebelum pergi meninggalkan adiknya, ia melepaskan ikat kepalanya dan memberikannya kepada Surati. "Simpanlah ini sebagai cindera mata dariku. Letakkanlah di bawah tempat tidurmu," kata Rupaksa. Raja Banterang yang sedang berburu di dalam hutan tidak mengetahui kejadian tersebut. Di dalam hutan, ia bertemu dengan seorang laki-laki berpakaian compang-camping yang berjalan menghampirinya. "Tuanku Raja Banterang, Paduka saat ini dalam bahaya. Ada yang sedang berencana membunuh Paduka, yaitu istri Paduka dan orang suruhannya." Raja Banterang pun sangat terkejut. "Apa buktinya kalau istriku mengkhianatiku? Sekarang kembalilah Paduka ke istana. Carilah sebuah ikat kepala yang letaknya di bawah ranjang istri Paduka. Itu adalah milik laki-laki suruhan istri Paduka yang diminta untuk membunuh Paduka." Semula Raja Banterang tidak mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Sesampainya di istana, ia mencari-cari ikat kepala yang dikatakan orang tersebut. Ternyata benar. Ia menemukan sehelai ikat kepala di bawah tempat tidur Surati. Raja Banterang marah bukan main kepada istrinya. "Ternyata benar kata laki-laki itu, kau sedang berencana untuk membunuhku. Ini buktinya," kata Raja Banterang kepada istrinya. "Kanda, aku tidak mengerti apa maksudmu." Raja Banterang menceritakan bagaimana seorang laki-laki berpakaian kumal dan compang-camping menemuinya di hutan.
Surati mengatakan bahwa itu adalah kakaknya yang bernama Rupaksa. Ia menceritakan apa yang diinginkan Rupaksa kepada suaminya. Namun, Raja Banterang tidak mempercayainya. "Kanda, aku tidak pernah berniat berkhianat. Aku rela berkorban apapun untuk keselamatanmu. Tolong percaya kepadaku," ujar Surati. Raja Banterang sudah tersulut emosinya. Ia tetap tak mempercayai istrinya. Surati pun berlari ke tepi air terjun dan Raja Banterang mengikutinya. "Kanda, di bawah jurang ini mengalir sungai. Aku akan menyeburkan diri ke air terjun ini. Jika air sungai menjadi jernih dan berbau wangi, berarti aku tidak bersalah. Namun jika air sungai ini berubah menjadi keruh dan berbau busuk, berarti aku bersalah." Surati lalu menyeburkan diri ke dalam air terjun itu. Tak lama kemudian, air sungai terlihat jernih dan mengeluarkan bau yang sangat harum. Melihat hal itu, Raja Banterang segera menyadari bahwa istrinya tidak bersalah. Raja Banterang pun menyesali apa yang telah terjadi. Namun penyesalannya tidak berarti lagi. Sejak saat itu tempat tersebut disebut dengan Banyuwangi. Dalam bahasa Jawa, banyu berarti air dan wangi berarti harum. Pesan moral dari cerita rakyat asal Banyuwangi ini adalah jangan mudah berprasangka buruk terhadap orang lain sebelum mengetahui kebenarannya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!